Tadi kita membahas banyak hal, kemudian kita juga mereview, kami sampaikan rencana-rencana Jakarta, kemudian kita dibahas sama-sama, dan besok kita akan umumkan, karena malam hari ini sedang dituntaskan peraturannya. Jadi nanti ketika kita mengumumkan sudah dalam bentuk peraturan yang ada pasal-pasalnya, ada perincian detail sehingga tidak terjadi interpretasi yang beda-beda. Sebetulnya begini, ketika bulan April kita semua belum punya pengalaman bekerja dari rumah, belum punya pengalaman menggunakan masker terus-menerus, belum punya pengalaman untuk jaga jarak. Nah, sekarang ini kita sudah melihat banyak tempat-tempat yang sudah bisa melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Ada yang belum. Karena itulah kita nanti di dalam pengaturan PSBB ini memperhitungkan kesiapan-kesiapannya. Jadi ada sektor-sektor yang masih bisa beroperasi dengan kapasitas terbatas karena memang terbukti di sektor itu tidak ada kegiatan-kegiatan yang menjadi klaster khusus. Yang paling banyak itu kan memang di perkantoran. Karena itu nanti utamanya akan banyak mengatur di perkantoran. Selain perkantoran, apakah ada sektor-sektor lain yang akan difokuskan pengetatannya, Pak? Oh, kalau pengetatan semua sektor akan ada pengetatan. Jadi saya harus garis bawahi ya, bukan pelarangan. Jadi bukan pelarangan, tapi ini adalah pengetatan, pembatasan. Jadi artinya tetap berkegiatan, tapi ada batas-batasnya yang lebih ketat untuk memotong mata rantai. Apa? Oh enggak, kalau mobilitas keluar dan lain-lain tidak, tapi lebih pada interaksi di Jakartanya. Artinya pemerintah pusat untuk saat ini mendukung adanya PSBB di DKI atau seperti apa tadi hasil dari pertemuannya? Iya, kalau soal mendukung PSBB-nya mendukung. Jadi pemerintah mendukung, pemerintah pusat juga menyadari bahwa di Jakarta terjadi lonjakan yang cukup signifikan di bulan September ini. Jadi itu mendukung dan sama-sama kita menyadari bahwa tanpa kita membereskan kesehatan tidak mungkin perekonomian bisa bergerak kembali. Jadi itunya kami sama. Jadi menurut saya besok ketika nanti melihat detail perinciannya akan lebih clear. Sedikit mungkin Pak, selain dengan pusat, apakah koordinasi dengan misalnya adalah Jawa Barat ini sudah dilakukan juga Pak? Tadi juga hadir Gubernur Jawa Barat, meskipun nanti pengaturannya itu di level wali kota dan bupati, karena memang ini adalah pengaturan kewenangannya kan di mereka. Dan tiap-tiap wilayah punya tantangan yang beda-beda. Gitu ya? Begini, setiap daerah memiliki situasi yang beda-beda, permasalahan yang beda-beda, kan itu tidak bisa diseragamkan. Jakarta juga ketika membuat langkah-langkah itu melihat situasi kita. Jadi besok sesudah kita umumkan, nanti Pak Ridwan Kamil tadi menyampaikan juga bahwa beliau nanti akan bersama-sama dengan kepala daerah di Jawa Barat untuk melakukan koordinasi awal minggu depan. Pak, yang penting diketahui adalah sanksi Pak. Kalau di pertama itu kan ada sanksi misalnya adalah uang, kemudian juga sanksi sosial. Untuk PSBB ke depan seperti apa? Selama pelaksanaan PSBB ini sudah dilakukan penindakan terhadap 158.000 orang lembaga yang melakukan pelanggaran. Jadi 158.018 orang dan badan itu bisa toko, bisa warung. Kemudian denda itu sudah ditegakkan atau sudah mengenakan denda sebesar 4.333.000.000. Saya ingin sampaikan di sini, Jakarta ini bukan saja sudah punya aturan, tapi Jakarta itu sudah menegakkan aturan dan sudah mendisiplinkan
158.000 lebih pribadi dan badan yang melakukan pelanggaran. Jadi kami itu levelnya bukan level baru bikin aturan, kami levelnya sudah menegakkan dan bisa diukur. Jadi kalau ada yang tanya apakah penegakan sudah dikerjakan. Lalu Jakarta memiliki 5.000 orang petugas, ditambah 5.000 ASN yang diberikan ke tugas khusus untuk menjadi penegak peraturan. Tapi saya perlu garis bawahi di sini. Yang terjadi dalam konteks penularan itu terjadinya di ruang-ruang semi private dan private. Saya beri contoh. Kita ini di ruang terbuka, di tempat umum, di transportasi pakai masker. Sampai ke kantor, dalam rapat, satu, tidak memperhatikan jumlah orang di dalam ruangan. Nanti belum tentu pakai masker. Nah, karena itulah yang kita perlu sama-sama mendisiplinkan, disiplin antar kita sendiri, saling mengingatkan supaya bisa mencegah penularan ini. Kalau yang di area umum masih mudah untuk ada penegakan. Tapi begitu masuk area yang private atau semi private, ya antar kita yang harus sama-sama menjaga. Gitu ya. Makasih. Apa? Ya. Jadi ke depan seperti permintaan kita kemarin bahwa orang-orang yang terpapar tanpa gejala atau gejala ringan akan diisolasi secara terpusat terkendali. Jadi tidak lagi isolasi mandiri di rumah, tapi nah, alhamdulillah itu sudah disiapkan. Sekarang ada wisma isolasi tower 4 dan tower 5 yang khusus digunakan untuk isolasi mandiri. Jadi itu sudah disiapkan dan nanti harapannya mereka yang positif bisa di sana. Gitu ya. Makasih.